Annyeonghaseyo, semis. Sekali gue ngomong bahasa Korea nih ya. Penasaran kenapa? Karena film yang akan kita bahas hari ini, sekarang ini adalah film yang settingnya di Korea. Wah, luar biasa nih. Aku belum terlalu jago untuk ngomong bahasa Korea. Mungkin cast-nya bakal lebih jago, nanti kita tes ya. Kita langsung aja ketemu dengan dua cast dari film Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Nggak tahu bahasa Koreanya apaan itu. Nanti kita tanya, siapa tahu kita tahu ya. Ini dia Lutesa dan Jordi Pranata. Hai. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Cuma tahu itu doang. Oke, apa kabarnya kalian? Baik, Oke, alhamdulillah sehat. sebelumnya kita perkenalan dulu dong. Kalian berperan sebagai apa dan signifikasinya kayak gimana dalam cerita film Sampai Jumpa Selamat Tinggal? Aku Lutesha, di sini aku berperan sebagai Vanya di film Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Vanya itu dia tuh bos gangster. Dia itu memegang semua nasib semua karakter di film ini. Waduh, Bisa dibilang antagonisnya lah. Bos imigran gelap. Yes. Godmother dari Korea. Godmother. Oh iya, Godmother. Kalau Jordi? Aku Jordi Pranata di film Sampai Jumpa Selamat Tinggal berperan sebagai Dani. Dani ini adalah orang yang kabur ke Korea karena masa lalu dia di Indonesia tuh sangat traumatized. Jadi dia memilih untuk memulai hidup sebagai orang yang baru di negara yang baru gitu. I see. Oke. Apa sih yang bikin kalian langsung mengiyakan ketika ditawarin? Jordi, ini ada film kayak gini, syutingnya di Korea. Kalian mau apa enggak? Apa yang bikin kalian say yes to this project? Saya sih orang-orangnya ya. Kenal semua. Bener-bener nggak dibaca skripnya kayak oh siapa aja, oh Mas Adri, Jordi, Putri, Jerome, Kiki, oh ayo let's go ke Korea. Langsung ya? Iya, Betul. soalnya kayak kerja sama teman-teman sih. Kayak kita lebih ke family trip sih. Iya bener-bener, jujur family trip sih rasanya ya. Sambil liburan gitu ya syutingnya? Sambil liburan, benar. Kalau Berapa hari itu syutingnya waktu itu? kita 2 minggu. Kita 2 3 minggu, kita 2 minggu tapi yang lain 3 minggu. Yang lain 3 minggu. Tapi di Korea semua atau ada yang Jakarta Di juga? Korea atau? semua, Semua full. Korea. Oke. Kalau aku ada spesifik kenapa mau join di project ini karena didirect sama Mas Adri. 2 kalinya nih ya, dulu sebelumnya kan udah pernah sama Putri Maria juga kan? Kayaknya 3 kali deh. 3 kali, sama wow. Adri. Gokil. Di One Night Stand, Kajiman, Kajiman. Oh iya, betul. sama ini juga. di sini. Jadi emang udah ada trust ke Mas Adri tentang apapun yang dia buat pasti aku akan suka gitu. Jadi langsung aja gas. Sama sih, sama. Oke, kedua ya sama Mas Adri. Ini kedua, Kedua ya, ya. yang pertama mempersiapkan perpisahan. Iya. Oke, kalau Jordi, ini kan bukan film pertama ya, udah kedua kalinya bareng sama Putri Marino. Iya. Dan dipasangin lagi ya? Iya lo di Big Four. Big Four. Iya. Big Four juga enggak, maksudnya kalau Kalau aku, Jordi sama Putri Marino 2 kalinya Dua kan kali, ya? iya. Oh, iya, Dan dipasangin lagi gitu. Iya. Oh iya benar-benar. Love interest lagi. Love interest lagi. Jadi mana bondingnya beda, pendekatannya beda atau harus ada pepulangan lagi dengan pendekatan yang sama atau gimana? Aku sama Putri di kedua project pendekatannya beda banget. Kalau di One Night Stand kita lebih ke saling mengenal satu sama lain. Siapa itu Jordi, siapa itu Putri, baru kita masuk ke karakter. Tapi untuk di film Sampai Jumpa Selamat Tinggal, kita udah sebagai karakter gitu. Karena kita udah saling kenal satu sama lain kan. Dan beban dari kedua karakter ini tuh buat aku sangat berat gitu. Jordi sebagai Dani aja sangat berat. Mungkin Putri menjadi Win juga tidak mudah gitu. Nah, kita untuk mendalami kedua karakter ini tuh emang cukup berbeda. Mungkin kita jadi nggak banyak ngobrol, kita jadi lebih dingin. Jadi hangatnya tuh pada saat setelah reading gitu. Tapi pada saat reading tuh kita ada gap yang nggak bisa dijelasin kenapa gap itu ada. Tapi aku yakin itu adalah hasil dari penyelaman karakter aku sama Putri sebagai karakter masing-masing gitu. Nggak nyaman sih. Dani dan Win ini kan memang 2 karakter yang sedang mengalami ketidaknyamanan kan. Di Lagi silent treatment ya ceritanya keduanya. Silent treatment, terus dingin, kayak gitu-gitu tuh terjadi juga di saat persiapan syuting. Oke. Dan itu buat aku rada kaget kayak, oh ternyata ini real gitu. Cuman setelah syuting, kita kembali hangat lagi gitu, kembali berteman lagi. Jadi selama syuting dia harus menahan diri kayak, oke ini jangan ini terlalu Iya, terlalu jangan terlalu akrab ya. Jangan terlalu akrab karena karakternya juga sangat bertolak Lagi ada belakang something nih gitu. di Iya, karakternya. takutnya malah
kurang kebaca Oke. feel itunya. Kalau Ute di sini lebih dekat dengan karakter yang siapa sih sebagai geng gangster gitu kan, bos gangster. Kayaknya encounter-nya lebih banyak sama karakter Jerome sih, Ray. Oke. Antara Vanya sama Ray. Bodinya gimana tuh jangan Jerome? Bondingnya gimana ya? Soalnya kalau aku sama Jerome mungkin karena kita udah kenal lama, udah banyak project bareng. Udah pernah jadi pasangan bareng juga kan? Jadi kayaknya kita bukan nggak perlu ya, tapi kayak kita melakukan reading dan bonding dan lain-lain. Tapi kita emang punya kebiasaan hamin berapa jam sebelum kita take atau hamin 1 sebelum kita take adegan tuh kita ngediskusiin kayak possibility untuk improv atau possibility kayak kita berdiskusi perasaannya karakternya seperti apa gitu. Jadi ya emang anaknya dadakan aja sih. Kita berdua gitu. Kalian udah punya gampang tombol lah. juga nggak sih? Iya, Kayak kita punya tombol. udah tahu tombolnya Ya masing-masing. kayak udah ntar lah ya aman-aman ya, ntar lo ngapain lagi deh. Oke, gitu dah. gampang banget. Tapi aku penasaran loh, Lutesa di sini berperan sebagai bos gangster di Korea. Itu maksudnya dia asli Korea atau dengan latar orang Indonesia yang udah lama di Korea terus jadi bos gangster atau gimana sih sebenarnya? Nah gitu, dia awalnya itu mungkin awalnya dia tuh mungkin ke TKI, terus dia itu pindah-pindah negara. Ini background story-nya Vanya ya ceritanya. Dia pindah-pindah negara sampai akhirnya dia menetapkan untuk oke, gue akan stay di Korea dan dia berkarir di sana dan mungkin dia diberikan kepercayaan lebih sama gangster-gangster lainnya sehingga dia menjadi bos gangster di situ. Tapi dia background-nya emang orang Indonesia dan orang Indonesia yang sudah menetap di luar negeri lama pindah-pindah akhirnya dia stay di Korea gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih syuting di Korea? Kayaknya kalau Lutesa udah nggak usah tantangan lagi ya, udah berkali-kali ya dia Kayak harus rumah Korea. keduanya Udah Lutesha kedua gitu. kali, bener. Atau mungkin ada yang beda, mungkin sekali ini ada sesuatu yang berbeda di Korea. Beda banget dong. Apa Iya. tuh bedanya? Secara season beda. Yang ini kita syuting di bulan Agustus, jadi sangat-sangat panas dan heat wave. Heatwave. Ya, terus tantangannya Dangjin itu kota yang kecil. Oh beda ya kotanya? Beda banget. Kalau Seoul kan kota yang besar. Ibu kota gitu ya. Jadi Kalau orang-orang Dangjin- tuh udah biasa ngelihat orang syuting di Seoul. Sedangkan Dangjin tuh kota kecil gitu. Tapi dia paling cuma ngeliat-ngeliat doang ya. Iya, iya. Mereka juga rada kaget dengan kehadiran kita dengan kamera dan kru gitu. Ya benar, kalau di Busan atau di Seoul Seoul udah itu biasa. lebih biasa gitu ada kegiatan syuting. Tapi di Dangjin itu hal baru buat masyarakat Dangjin gitu. Tapi sebenarnya ada alasan khusus nggak sih kenapa kota Dangjin yang dipilih untuk syuting? Kayaknya Karena emang di situ banyak imigran dari Indonesia atau gimana? Kalau yang aku dengar dari dialog sama Mas Adri gitu, kenapa Dangjin? Karena memang mau mempotret kota Korea yang tidak bahagia gitu. Karena kan ceritanya ini kan tentang terisolasi. iya, terisolasi, kesedihan. lonely, terus ilegal gitu. Nah, Dangjin ini memang banyak orang imigran Indonesia di sana, tapi kita nggak tahu itu ilegal atau enggak. Tapi Iya, kayaknya betul sudah legal sih. Maksudnya risetnya Mas Adri akhirnya maunya di Dangjin karena memang DNA cerita dan kotanya tuh sama gitu, mirip. Kalau soal bahasa gimana? Ada dialek coach khusus atau ini Kak dari buat kalian berdua? Iya, kita dikasih dialect coach. Dialect Jadi coach, kita ada workshop berapa minggu ya. Orang Indonesia yang sudah tinggal di Korea. Oh, justru bisa dibilang agak native ya, udahan ya jadi. Iya, iya. jago banget. Ada kata-kata nggak atau kalimat yang dari dialog yang harus kalian bawakan itu yang kalian inget banget karena mungkin susah banget atau Sebanget ada sih. apa coba. Soalnya ini dialognya harus sambil marah-marah, jadi saya Gak apa-apa, keluarkan semuanya. Take your time. aduh jangan gitu dong, kayak nggak cuma kayak ngomong kayak ngusir, kayak di trailer ada sih ngusir si Jerome gitu kayak gureh domang garah muli garah najungnya nuganol jabal koya. Mantap, keren Gue banget nggak tahu loh ya ya. apakah cengkoknya bener atau enggak ya more or less kayak gitu. Iya, gue nggak ada. Nggak ada ya? Cuma nanya ke saya. Emang gak ada dialog Korea juga, ada kan? Nggak ada tapi kayak dikit-dikit banget. Karena kan kalau dari kurun waktu Dani ini baru beberapa tahun kan, belum selama Vanya. Kalau Vanya dia udah lama di Korea. Iya, udah lama. Kalau siapa? Jerome, Ray juga udah lama, Anto juga udah lama. Kalau Dani ini baru dia di Korea, jadi masih ngeraba. Oke, Ute, pernah 2 kali ke Korea, syuting film ya maksudnya ya. Pernah ke London, kayaknya dia sering banget ya, spesialis Spesialis syutingnya syuting di luar luar negeri. Jangan sedih, itu semua sama Jerome.
Oh iya juga kan? ya. Iya juga ya. Sama Jerom. Berarti rezekinya dia kalau syuting keluar negeri sama Jerom ya, Sama Pak? Jerom, iya udah. Ada skill yang bisa disampaikan nggak? Ini nextnya mau kemana lagi di syutingnya? Dapat Gak di mana lagi? tahu, jujur ke Otista aja guys, ke Matraman. Gak kemana-mana, jadi di sini aja. Please ajak gue syuting di Afrika dong teman-teman. Please, ayo, gue mau juga mau India boleh. Iya, atau India. Oke, kalau kita balik lagi ke film Sampai Jumpa Selamat Tinggal ya. Iya. Kan ngebahas katanya soal toxic relationship. Oke. Buat kalian, menurut kalian pribadi nih, apa sih tandanya sebuah relationship itu udah masuk dalam tahap toxic? Atau pernah pengalaman pribadi mungkin? Kayaknya bisa diukur kalau lo memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, sampai ke 10 terhadap orang yang melakukan kesalahan yang sama, yang itu aja. Itu toxic sih, Itu menurut itu aku udah toxic toxic sih. gitu. Kita selalu memberikan ruang, kita selalu memberikan kata maaf dan memberikan kesempatan buat orang itu, tapi orang itu malah melakukan kesalahan Exactly hal-hal the same yang thing ya, exactly the the same same thing. mistake. Nah, itu toxic menurut aku. Kalau buat aku hubungan yang udah jadi toxic tuh kalau ketemu sama orang itu tuh udah capek, energinya capek. Udah drain gitu ya. Udah drain duluan padahal kita belum banyak ngobrol, belum lama ketemu tapi udah capek aja karena mungkin udah menumpuk kan akumulasi kesalahan-kesalahan dia atau selama menjalin hubungannya tuh nggak sehat, komunikasinya juga nggak ketemu, udah lost interest, ya jadinya capek tanpa ketemu lama, tanpa harus ngobrol deep talk tuh udah capek duluan, kayaknya itu udah toxic deh. Raisoman Apa? Lo nggak sih, Dani? Iya, makanya gue sama Dani memilih untuk gue nggak mau capek, gue mau cabut aja deh gitu. Oh jadi begitu ceritanya. Gitu. Itu sedikit spill tentang Sedikit karakternya spill Dani background ya. story Dani dan Dani Win. dan Win. Oke, kalau misalnya udah toxic dan kita udah tahu mau cut off gitu ya, tapi kan kayaknya cut off tuh hal yang paling susah ya untuk dilakukan ya. Gimana sih supaya bisa dengan gampangnya, dengan lebih entengnya untuk meng-cut off menurut kalian? Sulit sih cut off tuh. Apalagi kalau misalnya udah bersama orang itu lama, jadi udah terjalin rutinitas, familiarity gitu. Cara nge-cut off orang. Gue ada sih. Gimana coba? Ini yang gue lakukan sendiri sama diri gue kalau misalnya gue udah gak mau sama orang ini gitu. Ingat aja terus kesalahannya. Iya sih, benar-benar Ingat aja terus kayak sampai gue gondok. gak mau maafin, lu salah gitu. Jadi ketika udah mulai luluh, ingat lagi gitu. Jadi biar Terus, oke, good advice, good advice. Dengerin tuh Semis ya. Kalau buat kalian nih, film Sampai Jumpa Selamat Tinggal ini cocok buat Semis yang kayak gimana sih? Yang wajib banget ditonton untuk Semis yang kayak gimana nih? Yang pernah di ghosting, Aduh. yang pernah berada di toxic relationship, atau yang sedang berada di hubungan atau yang sedang, ya itu sih. yang toksik dan tidak baik-baik aja, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif atau solusi maybe Jadi wake up call ya? hubungan kalian. Karena memang film ini kan menceritakan tentang loneliness, toxic, how to move on segala macam. Mungkin buat kalian yang sedang berada di hubungan yang tidak baik-baik saja, ini bisa jadi teman. Kalau kalian gak sendirian, banyak di luar sana yang mengalami hubungan-hubungan toksik dan gak tahu caranya untuk keluar dari hubungan itu bagaimana. Bisa nonton film ini karena kelima karakter di film ini adalah orang-orang hasil dari hubungan yang tidak baik-baik Termasuk aja. Fanya ya? Termasuk termasuk Fanya, Fanya. Anto. Ini salah satu spill lagi dari karakter Fanya ya dari film ini. Ya benar spill. Betul. Spill sedikit. Dan of course ya dengan segala kesannya kayak berat banget, tapi enggak, karena kita di film ini kita disuguhin pemandangan Korea dari sisi lain. Benar, Betul. benar banget. Oke, kalau gitu kita langsung ajak aja Semis buat nonton film Sampai Jumpa Selamat Tinggal Mulai tanggal 5 Juni di Sam Sam Studios. Di Ya. Sam. Jangan lupa, sampai ketemu di Sam Studios guys. Bye.